Halo teman, salam berjumpa lagi. Aku ada cerita nih, dengarkan ya. Tapi sebelum itu jangan lupa, subscribe dulu, biar aku semakin semangat buat cerita-cerita sama kamu. Selamat mendengarkan. Malam di Jalan Ketakutan. Di sebuah kota kecil bernama Shantika, terdapat sebuah jalan legendaris yang dikenal sebagai Jalan Mistik. Jalan ini bukan sekadar tempat biasa. Setiap sudutnya dipenuhi cerita misterius dan horor yang membuat penduduk luar sekitar sana enggan mendekat setelah matahari terbenam. Konon katanya, siapapun yang berani melintasinya di malam hari akan mendapati sesuatu yang tidak akan pernah mereka lupakan. Pada suatu malam yang dingin dan berkabut, Maya, seorang remaja pemberani dan selalu penasaran dengan hal-hal mistis, memutuskan untuk pergi ke sana. Kali ini tujuannya adalah sebuah rumah tua di ujung jalan mistik. Rumah itu sudah lama terbengkalai dan dikenal angker. Maya mendengar cerita-cerita dari orang-orang. Dulu, rumah itu ditinggali oleh sebuah keluarga. Tetapi setelah putri mereka meninggal secara misterius, rumah tersebut ditinggalkan begitu saja. Maya tidak sendirian. Dia mengajak dua sahabatnya, Rina dan Dito. Rina si penakut, begitu Maya sering mengejeknya. Awalnya ragu dan menganggap ini ide gila. Sedangkan Dito dengan setengah menertawakan Maya merasa ini semua hanya cerita omong kosong. Dan mereka akhirnya setuju. Tak sulit meyakinkan mereka untuk ikut. Sebagian karena rasa penasaran, sebagian lagi karena merasa gengsi, masuk ke rumah tua. Mereka tiba di depan rumah tua itu tepat pukul 11 malam. Rumah itu bergaya klasik. Dindingnya tebal dan tinggi. Terlihat elegan, namun catnya sudah kusam, nampak tak terawat. Kabut tebal melayang-layang di sekitar jalan menambah kesan seram. Ketika Maya mendorong pintu kayu besar yang sudah lapuk, bunyi berderit yang memekakan terdengar, seakan-akan rumah itu menyambut tamu dengan peringatan terakhir. Angin dingin membawa bau debu dan kayu basah, menyelimuti mereka dengan perasaan tidak nyaman. Mereka memperhatikan seluruh ruangan dengan seksama, sambil berjalan perlahan-lahan mengitari ruangan. Lukisan-lukisan ini, gumam Rina pelan, menatap karya-karya usang yang tergantung di dinding. Maya menatap beberapa lukisan, salah satunya sebuah lukisan keluarga, ayah, ibu, dan seorang gadis manis. Dan lukisan lainnya, lukisan gadis itu berpose sendiri. Seorang gadis cantik dengan senyum tipis. Tersirat dari wajahnya. Dia sepertinya baik, mungkin seumuran dengan kami, pikir Maya. Mata dalam lukisan itu tampak menatap mereka, seolah mengikuti setiap gerakan. Lampu-lampu gantung tua bergoyang perlahan karena angin dari jendela yang retak. Dan suara berdesir halus seperti bisikan terdengar samar. Adrenalin Maya meningkat naik. Di ruang tamu, mata Maya tertuju pada sebuah benda. Buku harian tua, di atas meja yang hampir roboh. Tulisannya memudar, tetapi masih bisa terbaca ini milik Lila, bisik Maya, membaca nama yang tertera di sampul buku. Sepertinya Lila nama gadis itu, gumam Maya menebak teringat akan lukisan tadi. Maya membuka buku itu hati-hati, takut akan merusaknya dan membuat berantakan. Di sana Lila menulis tentang ketakutannya saat berada di rumah ini, di mana dia sering mendengar suara langkah kaki tanpa wujud, suara-suara yang memanggil namanya, dan bayangan gelap yang selalu mengintai. Saat mereka tenggelam dalam membaca, suara langkah berat terdengar dari lantai atas. Mereka saling bertatapan. Siapa itu? Bisik Dito, suaranya bergetar. Meski takut, mereka penasaran dan memutuskan untuk menyelidiki. Setiap langkah menaiki tangga membuat deret kayu semakin nyaring. Sesampainya di lantai atas, mereka melihat sebuah pintu terkunci di ujung koridor gelap. Maya mencoba memutar gagang pintu tetapi tidak bergerak. Dito dengan tangan gemetar menendang pintu hingga terbuka. Saat itu, mereka melihatnya. Gadis yang sama pada lukisan di bawah, Lila, berdiri di sudut kamar dengan pakaian lusuh dan mata penuh kesedihan. Wajahnya pucat seperti kapur dan bibirnya mulai bergerak perlahan. "Tolong bantu aku," bisiknya pelan mendayu, nyaris tak terdengar tersapu dibawa oleh hembusan angin. "Oh no, ini tidak benar." Jerit Rina tertahan sambil menutup mulut dengan tangannya sendiri. Ia seakan tidak percaya akan apa yang dilihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Maya berpandangan dengan Dito. Raut ketakutan jelas tergambar di wajah mereka bertiga, jantung mereka berdebar kencang. Sebab mereka tahu meski mereka bisa melihatnya, namun mereka yakin bahwa sosok Lila yang sedang mereka lihat ini bukanlah seorang manusia. Cahaya bulan yang seolah-olah bisa menembus badannya. Dan warna badannya yang menjadi buram, gadis itu nyaris transparan. Matanya memancarkan kesedihan yang mendalam. Maya, Rina, dan Dito terpaku beberapa saat, berusaha memahami bahwa bagaimana bisa yang berdiri di hadapan mereka ini bukan manusia,
melainkan arwah. Walau bertemu Lila memang tidak semenyeramkan apa yang pernah mereka dengar tentang sosok hantu dari kisah-kisah yang pernah mereka dengar. Namun hantu tetaplah hantu. Udara di ruangan seketika menjadi lebih dingin. Lila dengan suara pelan berkata, "Kalian bisa melihatku." Maya menelan ludah, mencoba menenangkan diri dan menjawab, Kau Lila kan apa yang terjadi padamu?" Rina gemetar. "Ini nggak mungkin nyata. Kita harus keluar dari sini." Tito berbisik gugup, berusaha memegang tangan Rina mencegahnya pergi. Tapi dia minta tolong, belalaknya pada Rina. Rina mengurungkan langkahnya dan terpaksa diam di sana. "Apa yang sebenarnya terjadi di sini, Lila?" Lanjut Tito bertanya, berusaha memberanikan diri. Lila melangkah maju perlahan. Ekspresi kesedihan terlihat jelas di wajahnya. Wait, sebentar, apa? Melangkah? No. Gadis itu lebih cocok dikatakan melayang daripada melangkah, geraknya smooth dan pelan. Lila berkata lirih. "Aku tidak meninggal dengan wajar, mereka bilang aku terjatuh, tapi bukan itu yang terjadi. Pamanku." Lila berhenti sejenak, suaranya bergetar seperti ingin menangis. "Itu karena dia ingin menguasai warisan keluargaku," lanjutnya terisak. Tanpa kata-kata penjelasan yang pasti, namun mereka bertiga sudah mengerti apa yang terjadi pada Lila. Maya dengan nada empati berkata, "Kau butuh bantuan, kita bisa melaporkan ini," katanya berusaha membantu. Kini, rasa takut yang tadi mereka rasakan sudah berangsur-angsur hilang dari Maya, Rina dan Dito, digantikan dengan rasa penasaran dan kepedulian. Lila menatap mereka dalam-dalam. "Aku sudah terlalu lama terjebak di sini, dalam kesunyian dan kegelapan. Tak ada yang bisa kuajak bicara, tak ada yang percaya, tak ada yang tahu. Kalian adalah satu-satunya harapanku." Rina yang masih menyisakan sedikit rasa takutnya, memberanikan diri untuk ikut bertanya, "Apa yang bisa kita lakukan? Aku nggak yakin kita bisa berhadapan dengan hantu atau pamanmu." Dito dengan berusaha terdengar berani berkata, "Kita di sini sekarang. Gimana kalau kita coba saja membantunya?" Lila menatap mereka dengan rasa syukur. Meski samar, aura kesedihan di wajahnya sedikit memudar, seolah ada secercah harapan. "Thanks guys, kalian temanku sekarang. Aku berharap pada kalian," jawab Lila antusias. Kini ia mulai terdengar seperti gadis-gadis pada umumnya, walau suaranya tetap lirih. Lila melanjutkan, "Kebenaran ada di ruang bawah tanah. Kalian harus menemukannya. Dokumen-dokumen yang membuktikan semua kejahatan pamanku. Dan tulisan tangan pengakuan di salah satu surat yang ditulisnya. Itu satu-satunya cara aku bisa tenang." Maya menatap Rina dan Dito dengan tekad. "Kita harus lakukan ini. Kalau enggak, Lila akan terus terperangkap di sini selamanya." Rina masih ragu, tapi akhirnya mengangguk. "Oke, tapi setelah ini, aku serius nggak mau lagi ada urusan dengan yang beginian." Dito tersenyum kecut. "Deal nih terakhir kalinya." Saat itu Lila memberi sedikit senyum tipis, pertama kalinya sejak mereka melihatnya. Meskipun wujudnya rapuh, ada kekuatan dalam tatapannya. Maya bergumam dalam hati, gadis ini sebenarnya cantik juga. Sayang dia sudah meninggal, kalau tidak mungkin dia bisa benar-benar jadi teman kami. Lila berkata memecah keheningan. "Kalian harus hati-hati, jika pamanku tahu kalian menemukan rahasia ini, dia tidak akan diam saja. Percayalah, kalian tidak akan suka bertemu dengannya." Maya, Rina, dan Dito berpandangan sejenak. Rina menggigit bibirnya, sementara Dito menelan ludah dan Maya menghela napas panjang. Mereka tahu ini bukan hanya permainan, mereka benar-benar berada dalam bahaya. Namun, dengan tekad yang baru ditemukan, mereka memutuskan untuk membantu Lila menemukan keadilan. Maya berbisik, "Ayo, kita selesaikan ini, untuk Lila." Lila mengangguk pelan, dan sosoknya memudar sejenak sebelum muncul kembali di samping pintu menuju ruang bawah tanah. Dengan langkah hati-hati, mereka mengikuti Lila melayang, memasuki bagian terdalam dari rumah tua itu. Tempat semua kebenaran kelam menunggu untuk ditemukan. Tanpa menunggu jawaban, Lila memimpin mereka ke ruang bawah tanah yang tersembunyi. Pintu ke ruang itu tiba-tiba terbuka dengan sendirinya, seolah memberi jalan bagi mereka. Di ruang gelap tersebut, terdapat tumpukan barang-barang antik, dan di tengah ruangan ada sebuah peti kayu besar yang terkunci rapat. "Kunci peti ini ada di balik lukisan di ruang tamu," bisik Lila dengan suara lemah. Maya berlari ke atas, ia mencari-cari dari lukisan yang satu ke yang lainnya. Tadi ia lupa menanyakan lukisan yang mana tepatnya. Akhirnya Maya menemukan kunci tersembunyi tepat di belakang salah satu lukisan tua. Ketemu. Maya bersorak pelan seolah sedang melakukan permainan kuis. Lalu ia bergegas lari menuruni tangga ke ruangan bawah. Begitu mereka membuka peti, mereka menemukan tumpukan surat dan dokumen. Dari dokumen tersebut, mereka menemukan bahwa paman Lila adalah dalang di balik kematiannya. Pamannya membunuh Lila demi mendapatkan warisan keluarga. Dokumen-dokumen itu juga mengungkap berbagai kejahatan lain yang dilakukannya.
pemalsuan surat wasiat dan penipuan demi kekayaan. Dan lengkap dengan surat pengakuan yang dikatakan Lila tadi, tiba-tiba, suara deru mobil terdengar seperti berhenti di halaman, lalu suara langkah kaki terdengar dari pintu depan, seseorang memasuki rumah. Itu paman, seru Lila dengan panik. Maya, Rina, dan Dito sontak terkejut. Mereka segera mematikan senter dan bersembunyi di balik rak tua, berusaha menahan napas agar tidak ketahuan. Dengan langkah berat, paman Lila masuk ke ruang bawah tanah, wajahnya dipenuhi amarah setelah mengetahui ada orang lain yang masuk ke ruangan ini dan menemukan rahasianya. Mereka hanya memiliki sedikit waktu sebelum paman menemukan mereka. Lila, bantu kami, bisik Rina hampir menangis. Seketika lampu di rumah itu padam. Dalam kegelapan terdengar suara bisikan Lila. Sekarang, bisiknya. Saat itu, Maya, Rina, dan Dito bergegas berlari keluar dari persembunyian dan berhasil melarikan diri keluar rumah. Sebelum pergi, dengan cepat Maya sempat-sempatnya menutup pintu dan menguncinya dengan kunci yang masih terpasang di bagian luar pintu. Meninggalkan paman Lila, kebingungan dalam kegelapan ruangan bawah tanah. Tanpa berpikir panjang, mereka berlari sekuat tenaga. Tujuan mereka hanya satu, yaitu menuju kantor polisi terdekat. Dengan dokumen-dokumen penting di tangan Rina, mereka terus berlari tanpa henti. Sesampainya di kantor polisi, nafas mereka terengah-engah saat mereka berebut menceritakan segalanya kepada petugas. Polisi awalnya kebingungan melihat segelombolan anak-anak remaja bicara tidak jelas pada lewat tengah malam ini di kantornya. Namun setelah mereka mulai bisa bicara dengan jelas dan bisa mengendalikan emosi mereka, sembari polisi memeriksa singkat dokumen-dokumen yang mereka serahkan, petugas itu akhirnya menyadari. Polisi segera bergerak dan berangkat menuju rumah yang mereka maksud. Ketika polisi sampai, untungnya paman Lila masih di sana. Ia masih berusaha mencoba membuka pintu untuk kabur dari rumah tua itu. Namun tak gampang merusak pintu kayu ruang bawah tanah nan kokoh. Polisi berhasil menangkap paman Lila dan membawanya ke kantor polisi. Pada akhirnya, di kemudian hari, dengan bukti yang cukup, polisi berhasil mengungkap seluruh kejahatan sang paman. Kasus ini sempat membuat kota kecil Shantika menjadi gempar dan menjadi pembicaraan penduduk setempat. Beberapa minggu kemudian, setelah semuanya berakhir, di sore hari menjelang malam, Maya, Rina, dan Dito sedang bersepeda sore mengelilingi kompleks. Begitu sampai di depan rumah tua, Maya menghentikan sepedanya dan berhenti memandang rumah itu dari jalan. Rina dan Dito yang tadinya di belakang akhirnya ikut berhenti di samping Maya ketika Maya masih memandang pada rumah itu. Maya melihat pada dua temannya, seolah mengerti mereka mengangguk pada Maya. Tanpa aba-aba dan bicara, seolah sehati, mereka serentak turun dari sepeda dan berjalan menuju rumah tua, meninggalkan sepeda yang tergeletak di pinggir jalan. Mereka menerobos polis lain yang masih terpasang dan masuk ke rumah itu. Hanya di depan pintu masuk dan sedikit melangkah, benar saja, hantu Lila seolah sudah menunggu kedatangan muncul di hadapan mereka. Wajahnya kini tampak tenang, tanpa rasa takut atau kesedihan lagi. Terima kasih, bisiknya sambil tersenyum cantik. Sekarang aku sudah merasa tenang dan harus pergi. Lila melambaikan tangannya, sebelum dia menghilang menjadi cahaya lembut yang memudar di udara malam. Maya, Rina, dan Dito berdiri terdiam, ada perasaan sedih namun juga merasa lega sekaligus kagum dengan pengalaman yang baru saja mereka alami. Rumah tua itu kini kembali sunyi. Mereka menghela nafas panjang. Seketika mereka tersentak teringat sesuatu. Mereka bertiga tahu bahwa jalan mistik yang akan selalu menjadi tempat yang penuh kenangan mengerikan. Walau Lila tak lagi di sini, namun selalu ada entitas-entitas lainnya yang akan berpesta di setiap malam. Lari. Aba-aba Maya memecah keheningan. Mereka bergegas lari keluar rumah, mengambil sepeda mereka masing-masing dan mengayuhnya secepat yang mereka bisa. Mereka harus cepat sampai di rumah masing-masing sebelum matahari benar-benar terbenam, karena mereka sudah kapok berurusan dengan sesuatu yang tak kasat mata. Tamat. Baik teman, sekian dulu ceritanya, semoga kamu terhibur. Sampai jumpa lagi di cerita berikutnya.